Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Muhammad Yunus pada mata kuliah Statistik Sosial 1. Pada mata kuliah ini kita akan membahas tentang pengertian statistik dan pembagian statistik. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat slide berikutnya. Dua kata yang harus kita pahami bahwa statistik berbeda dengan statistika. Adapun artinya, statistik adalah sekumpulan cara maupun aturan-aturan yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan atau analisis, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu. Itu arti statistik. Sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Atau dengan kata lain, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data atau bagaimana prosesnya. Sedangkan statistik adalah hasilnya. Oke, baik. Oke. Nah, secara etimologis, kata statistik berasal dari bahasa Latin yaitu status. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bahwa kata statistik dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta, umumnya berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram atau grafik yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan secara sederhana. Mengapa ini demikian? Karena banyaknya angka-angka yang disusun sehingga mempermudah orang membacanya atau melihatnya, ataupun menginterpretasikan data-data tersebut tanpa harus membaca secara panjang. Pada slide ini kita lihat ada beberapa yang dimaksud seperti yang digambarkan sebelumnya ya. Itu ada analisis di sebelahnya, bisa dikatakan sebagai regresi. Kemudian ada bentuk tabel ya. Kemudian selanjutnya ada grafik dan ada populasi atau kumpulan orang-orang ya, atau jumlah dari orang-orang tertentu dalam berbentuk sekelompok sehingga dikatakan populasi ya. Baik. Nah, dalam statistik sosial ada pengertian dalam arti sempit dan ada pengertian arti luas. Dalam arti sempit dikatakan bahwa data ringkasan berbentuk angka atau kuantitatif. Misalnya, statistik penduduk yang dimaksud ialah data atau jumlah penduduk suatu daerah. Itu dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luas, ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa data, serta cara pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan penelitian yang tidak menyeluruh. Arti itu dalam arti luasnya. Jadi, arti sempitnya ya adalah datanya. Nah, ini statistiknya gitu loh. Arti luasnya adalah ilmunya gitu loh. Sehingga sebagai seorang mahasiswa harus paham secara keseluruhan. Sehingga ketika disampaikan otak kita langsung menerjemahkan makna tersebut. Nah, adapun peranan statistik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah statistik memiliki peranan sebagai penyedia bahan-bahan atau keterangan-keterangan berbagai hal untuk diolah dan ditafsirkan secara gampang. Misalnya contoh angka kelahiran. Nah, di situ sudah tertata jumlah, misalnya jumlah penduduk sekian, angkanya sekian.
Demikian juga ada namanya angka kematian. Nah, tertata satu kolom. Selanjutnya tingkat kecelakaan lalu lintas dan sebagainya. Dalam penelitian ilmiah, statistik memiliki peranan sebagai penyedia alat untuk mengemukakan atau menemukan kembali keterangan-keterangan yang seolah-olah tersembunyi dalam angka-angka statistik tersebut. Jadi, dalam penelitian ilmiah harus disampaikan, diuraikan, dijelaskan, atau ditampilkan dalam bentuk angka-angka sehingga orang bisa dapat percaya dari hasil penelitian tersebut berdasarkan data-data yang ditampilkan. Inilah pentingnya kenapa orang atau mahasiswa ilmu sosial harus mengetahui, mempelajari, dan memahami dan menyajikan statistik dalam karya ilmiah. Ya. Dalam penelitian ilmiah, statistik berperan selanjutnya adalah alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi sehingga jumlah sampel yang dibutuhkan akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kalau Anda nanti melakukan penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif, maka yang Anda harus sajikan, yang harus Anda tampilkan adalah statistiknya gitu loh, atau hasil pengolahan datanya menggunakan statistik karena memang arahnya ke sana. Yang kedua, alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen sebelum instrumen tersebut digunakan dalam penelitian. Jadi harus diuji dulu data yang mau dipakai itu bentuknya seperti apa, bagaimana nantinya, dan hasilnya akan seperti apa. Jadi nanti itu akan dipelajari kalau Anda mengikuti mata kuliah sampai akhir semester. Kemudian, sebagai teknik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif, misalnya melalui tabel, grafik, atau diagram. Seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika Anda melakukan penelitian ilmiah, maka harus Anda tampilkan data-data dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram sehingga itu bisa menambah hasanah kualitas penelitian Anda dalam bentuk tulisan. Dan terakhir, alat untuk menganalisis data seperti menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Artinya ada sesuatu yang diuji kebenarannya menggunakan hipotesis. Klasifikasi statistik berdasarkan pengolahan data ada namanya deskriptif dan ada namanya induktif. Bidang ilmu pengetahuan statistik yang mempelajari tata cara penyusunan dan penyajian data yang dipulkan dalam suatu penelitian diolah bentuk tabel, grafik, diagram itu dalam bentuk deskriptif. Sedangkan induktif adalah bidang ilmu pengetahuan statistik yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan dari data yang telah tersedia. Statistik inferensial berhubungan dengan pendugaan populasi dan pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan. Nah, demikian pada materi ini, semoga Anda bisa paham pengertian statistik. Dan selanjutnya, adapun tugas yang Anda harus kerjakan adalah apa saja yang dapat dianalisis menggunakan statistik. Semoga dimengerti dan demikian dari saya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.